Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aryo Dila Hidayat SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebang Sentralan kelas B Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Mutiarani, Dina Nafri Maharani, M. Ilham Ramadan, Melita Utami, Oktavia Ayu Padmasari, Reza Sarafiah, Nashwa Natasha, Muhammad Farzah, Miko Nurfadolah, Angelina Salwa, dan saya sendiri, Adelia Rahmadian, akan menjelaskan materi mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita beralih ke materinya. Definisi stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan berfungsi secara baik di dalam perekonomian dan menunjukkan ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi. Kerangka stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal atau internasional dan internal atau domestik. Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya bersifat forward-looking atau melihat ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi resiko yang akan timbul serta mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Tinjauan konseptual kebijakan makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan diperlukan untuk mewujudkan stabilitas makroekonomi dan kebijakan moneter, serta stabilitas harga itu tidaklah cukup untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Demikian pula dengan kebijakan makroprudensial yang tidak cukup menjaga stabilitas sistem keuangan karena hanya difokuskan untuk menjaga kelangsungan dan kesehatan institusi perbankan. Oleh karena itu, diperlukanlah adanya kerangka kebijakan baru yang berfungsi untuk memelihara keseluruhan sistem keuangan, yaitu kebijakan makroprudensial. Konsep dan karakteristik kebijakan makroprudensial. IMF menyatakan bahwa kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang menggunakan instrumen yang berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagai instrumen utamanya untuk membatasi resiko sistemik atau resiko sistem keuangan secara luas. Bila kebijakan mikroprudensial hanya difokuskan untuk menjaga kesehatan institusi perbankan secara individual, maka kebijakan makroprudensial difokuskan untuk menjaga sistem keuangan secara keseluruhan karena kebijakan makroprudensial berfungsi untuk meminimalkan terjadinya resiko sistemik. Resiko sistemik didefinisikan sebagai potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Terdapat dua dimensi yang menjadi acuan dalam proses identifikasi risiko dan perumusan kebijakan untuk meminimalkan resiko sistemik yang terjadi pada sistem keuangan, yaitu yang pertama, dimensi cross-section. Berfokus pada perbedaan perilaku antara elemen dan agen keuangan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, dimensi time series. Pada kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menekan terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dalam sistem keuangan. Karakteristik kebijakan makroprudensial diantaranya yang pertama, memiliki tujuan utama mitigasi resiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya resiko sistemik.
Yang kedua, memiliki ruang lingkup sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan makroprudensial tidak hanya bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan dan kinerja institusi keuangan, tetapi juga mempertimbangkan interaksi dan feedback loop antara sektor keuangan dan makroekonomi. Yang ketiga, memiliki piranti prudensial atau piranti moneter. Instrumen kebijakan makroprudensial diimplementasikan melalui piranti prudensial yang didesain dan dikalibrasi untuk meredam resiko sistemik. Yang keempat, memiliki interaksi dengan kebijakan lainnya. Sasaran kebijakan yang difokuskan pada sistem keuangan secara lebih luas menimbulkan konsekuensi bahwa dalam implementasinya sangat dimungkinkan terjadi bauran antara kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lainnya. Dan yang terakhir, mencakup dimensi cross-section dan time series. Kebijakan makroprudensial diharapkan mampu meredam resiko yang teridentifikasi dalam cakupan dimensi waktu dan cross-section. Instrumen kebijakan makroprudensial. Jenis instrumen kebijakan makroprudensial dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal berikut, di antaranya 1. Tujuan perumusan kebijakan. Diklasifikasikan menjadi 3 instrumen kebijakan makroprudensial yang diantaranya pertama, credit relate, yang kedua, liquidity relate, dan yang ketiga, capital relate. 2. Kategori kebijakan yang akan dirumuskan. Instrumen kebijakan makroprudensial dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, instrumen kebijakan yang dikembangkan khusus untuk memitigasi resiko sistemik, dan yang kedua, instrumen kebijakan yang dikalibrasi berulang. Instrumen makroprudensial yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan mitigasi resiko hanya bersifat relevan pada saat instrumen tersebut diimplementasikan. Kemudian dapat ditarik kembali pada saat resiko telah berhasil dikendalikan. Pendekatan penggunaan instrumen. Terdapat 5 jenis pendekatan penggunaan instrumen makroprudensial, di antaranya yang pertama, single versus multiple. Single instrumen biasanya digunakan apabila sumber resiko telah jelas teridentifikasi, sementara penggunaan multiple instrumen digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengatasi suatu resiko dari berbagai sisi. Yang kedua, broad-based versus targeted. Broad-based instrument biasanya digunakan apabila resiko bersifat umum dengan data yang terbatas, sedangkan targeted instrument digunakan apabila resiko teridentifikasi dengan jelas. Yang ketiga, fixed versus time varying. Time varying instrument digunakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan siklus, sedangkan fixed instrument apabila diperlukan dapat diformulasikan ulang atau dikalibrasi disesuaikan dengan perkembangan. Yang keempat, rule versus direction. Rule memberikan kepastian pada pelaku pasar dan kredibilitas terhadap bank sentral. Namun, rule terlalu kaku menutup fleksibilitas untuk merespon perubahan struktural maupun ketidakpastian yang sering terjadi dalam pasar keuangan. Oleh karena itu, kombinasi pengambilan keputusan rule dan direction cenderung menjadi pilihan. Yang kelima, koordinasi dengan otoritas lain. Implementasi kebijakan makroprudensial dapat berupa bauran kebijakan dengan kebijakan lain dari otoritas yang berbeda seperti kebijakan mikroprudensial dan kebijakan fiskal. Interaksi kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lain. Kebijakan dan peraturan yang terdapat dalam sistem keuangan mencakup kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial. Pada dasarnya, kedua kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan antara kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Pada kebijakan mikroprudensial, pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas individual institusi keuangan
untuk mempertahankan kesehatan dan ketahanan individual lembaga keuangan melalui yang pertama disiplin pasar, kedua pengawasan kesehatan individu institusi, berikutnya regulasi prudensial, dan yang terakhir komunikasi resmi. Sedangkan pada kebijakan makroprudensial, pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan guna menghindari terjadinya resiko sistemik melalui yang pertama kebijakan moneter, jaring pengaman sistem keuangan, lender of the last resort, dan asuransi deposit. Berikutnya, penjaminan simpanan, kebijakan fiskal, dan yang terakhir pemantauan hubungan dan keterkaitan antar institusi keuangan. Selanjutnya, pada kebijakan mikroprudensial, resiko diukur dari tingkat kesehatan dan kinerja setiap institusi keuangan. Sedangkan pada kebijakan makroprudensial, resiko diukur dari spillover, dampak, dan biaya yang ditimbulkan termasuk interaksi dengan makroekonomi. Berikutnya, pada kebijakan mikroprudensial, tingkat kesehatan dan kinerja individu institusi keuangan adalah perlu dan cukup untuk menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan pada kebijakan makroprudensial, kesehatan dan kinerja institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat perlu bagi stabilitas sistem keuangan apabila kegagalan atau risiko pada suatu atas beberapa institusi tidak menimbulkan dampak signifikan pada sistem dan tidak lagi menjadi syarat cukup apabila terdapat common risk factor dan concentration risk. Berikutnya, pada kebijakan mikroprudensial, beberapa indikator pengawasannya adalah yang pertama, CAMELS atau RBBR, setiap individu institusi keuangan. Berikutnya, tingkat resiko institusi, selanjutnya rating kesehatan institusi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan resiko. Sedangkan pada kebijakan makroprudensial, beberapa indikator pengawasannya adalah bid-ask spread dalam pasar keuangan, harga properti, konsentrasi kredit properti, loan to value, kredit rumah tangga terhadap PDB, posisi devisa neto bank, spread suku bunga antar bank tertinggi dan terendah, stress test, countercyclical buffer, dan yang terakhir indeks stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial di Indonesia. Istilah makroprudensial di Indonesia digunakan sejak awal era tahun 2000, yaitu berkaitan dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengalaman Indonesia mengalami krisis keuangan tahun 1997 ke 1998 dengan biaya recovery yang mencapai sekitar 51% dari PDB, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejak tahun 2003, BI mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia, diantaranya melalui penyusunan Blueprint Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Mandat dan kerangka kebijakan makroprudensial. Mandat kebijakan makroprudensial tercantum dalam UU OJK nomor 21 tahun 2011 tentang OJK khususnya pada pasal 7 dan pasal 40. Secara rinci, pasal tersebut mengatur hal-hal berikut. Yang pertama, penjelasan pasal 7. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Yang kedua, pasal 40. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, BI memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Jelasan pasal 40. Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank. BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk systemically important bank atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang makroprudensial. Selain UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, mandat Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan makroprudensial juga dijelaskan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK.
Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2C, dijelaskan bahwa makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada resiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. PBI ini ditetapkan sebagai pedoman Bank Indonesia dalam menjalankan wewenangnya di bidang makroprudensial serta perannya sebagai regulator dan pengawasan makroprudensial. Maka wewenang Bank Indonesia mencakup yang pertama, pengaturan makroprudensial. Pada mandat pengaturan, desain dan implementasi dari instrumen makroprudensial diantaranya memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan resiko kredit, resiko likuiditas, resiko nilai tukar, dan resiko suku bunga, serta resiko lainnya yang berpotensi menjadi resiko sistemik. Membatasi konsentrasi exposure atau exposure concentration. Memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Yang kedua, pengawasan makroprudensial. Secara garis besar, pengawasan makroprudensial dilakukan dengan kegiatan pengawasan sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank yang memiliki common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi dan analisis resiko sistem keuangan, serta penilaian resiko sistem keuangan. Strategi kebijakan makroprudensial dalam mewujudkan stabilitas keuangan. Yang pertama, resiko sistemik dan pencegahannya. Resiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat gangguan menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, keterkaitan institusi, dan pasar keuangan serta perilaku berlebihan dalam mengikuti siklus perekonomian. Cara mencegah resiko sistemik yaitu mengenali sumber resiko, memahami transmisi resiko, mengidentifikasi indikator resiko, penilaian resiko, dan yang terakhir, mengembangkan instrumen kebijakan yang tepat. 4 pendekatan klasifikasi sumber resiko pada sistem keuangan. Yang pertama, sumber potensi resiko dapat berasal dari sistem keuangan atau endogenous maupun berasal dari luar sistem keuangan, namun mempengaruhi stabilitas sistem keuangan atau exogenous. Yang kedua, faktor pemicu resiko dapat bersumber dari kegagalan secara sistematik maupun bersumber dari kegagalan spesifik institusi keuangan tertentu. Yang ketiga, periode pembentukan resiko dapat terbentuk dalam fase pendek atau short run maupun fase panjang atau long run. Dampak yang ditimbulkan resiko dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dalam jangka pendek atau temporary maupun jangka panjang atau struktural. 2. Intermediasi yang seimbang dan berkualitas adalah intermediasi atau penyaluran kredit yang sesuai dengan kapasitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sistem keuangan yang minimal. Financial imbalance adalah kondisi dengan indikasi peningkatan potensi resiko sistemik akibat perilaku berlebihan dari pelaku pada sistem keuangan. 3. Efisiensi dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang efisien mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada aktivitas yang memberi tingkat pengembalian yang optimal dan dapat berkontribusi dalam perekonomian negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan transparansi, perluasan jangkauan perbankan, dan persaingan yang sehat. 4. Instrumen kebijakan makroprudensial. Instrumen makroprudensial menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 16/11/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Yang pertama, instrumen untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage berlebihan atau countercyclical capital buffer. Yang kedua, instrumen pengelola fungsi intermediasi dan pengendalian resiko kredit atau loan to value dan rasio intermediasi makroprudensial. Yang ketiga, instrumen pengendali resiko likuiditas dengan mencegah pemupukan resiko likuiditas dan menambah cadangan likuiditas saat kondisi ekonomi upturn atau penyangga likuiditas makroprudensial.
Dan yang terakhir, instrumen peningkatan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan atau minimum rasio kredit UMKM. 5. Koordinasi antar otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. UU Nomor 9 tentang PPKSK menjelaskan peran otoritas yang bekerja sama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang berperan dalam: yang pertama, melakukan koordinasi pemantauan stabilitas sistem keuangan. Berikutnya, penanganan krisis sistem keuangan. Dan yang terakhir, penanganan masalah bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis. Otoritas tersebut adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. 6. Peran pemerintah, OJK, dan LPS. Bank Indonesia dan pemerintah berperan untuk mengelola kebijakan makroekonomi melalui kementerian terkait. Kementerian Keuangan sebagai otoritas kebijakan fiskal memiliki tugas utama untuk mengelola keuangan negara, terutama untuk membiayai pembangunan. OJK berperan dalam perlindungan konsumen, sistem keuangan dengan menerapkan aturan prudensial yang bertujuan menjaga kesehatan individual, institusi, keuangan, dan memastikan kode etik pelaku pasar mendukung iklim investasi sehat. LPS berperan dalam memberi jaminan atau simpanan nasabah dalam bank dengan mengumpulkan iuran premi dari bank dan mengelola dana untuk membayar simpanan nasabah bank yang mengalami kegagalan berdasarkan aturan penjaminan simpanan. KSSK bertukar informasi mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan dalam rapat rutin sesuai kewenangan masing-masing. Kebijakan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari resiko sistemik dan mencegah timbulnya resiko yang lainnya. Dikutip dari Review Stabilitas Keuangan tahun 2014. Kebijakan mikroprudensial, pengaturan dan pengawasan individual bank. Pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial ditujukan untuk menjaga ketahanan individual bank sehingga dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan kebijakan makroprudensial ditentukan oleh kebijakan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial antara lain adalah standar prinsip kehati-hatian atau prudent standar, persyaratan permodalan atau capital requirement, dan cadangan likuiditas atau liquidity buffer yang dibentuk untuk mengatasi gejolak krisis serta pembatasan transaksi yang memiliki risiko tinggi dan bersifat sistemik. Alasan bank perlu diatur dan diawasi. Yang pertama, bank sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat. Karakteristik khusus yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lain adalah bahwa bank menerima simpanan dana masyarakat. Bank adalah lembaga yang unik karena sebagian besar operasinya dibiayai oleh simpanan masyarakat, sementara modal pemilik relatif kecil. Kejahatan atau fraud yang dilakukan manajemen atau pegawai merupakan salah satu penyebab utama masalah perbankan. Kasus kebangkrutan Bearing Banks, bank investasi Inggris tertua yang telah berumur 233 tahun pada tahun 1995, merupakan akibat dari fraud yang dilakukan oleh brokernya di Singapura. Akibat penyalahgunaan kepercayaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat hilang, sehingga masyarakat dapat menarik dana atau likuiditasnya dari bank. Apabila ketidakpercayaan masyarakat meluas dan sebagian besar masyarakat menarik dananya secara serentak dari bank dalam waktu bersamaan, krisis perbankan akan terbentuk karena kesulitan likuiditas dalam sistem. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan bank yang dapat memberikan perlindungan atas dana masyarakat di bank. 2. Potensi resiko sistemik bank dalam perekonomian. Penyebar luasan kegagalan satu atau sekelompok bank hingga ke tingkat yang membahayakan sistem perbankan atau perekonomian secara keseluruhan yang disebut sebagai resiko sistemik. Salah satu contoh resiko sistemik yang terkenal adalah kasus Bank Northern Rock di Inggris. Bank Northern Rock bukanlah bank besar, tetapi memiliki saling keterkaitan yang cukup tinggi dengan bank lain sehingga penutupannya menimbulkan gejolak yang besar pada perbankan Inggris. 3. Bank sebagai lembaga kepercayaan. Alasan ketiga mengapa bank perlu diatur dan diawasi adalah karena bank merupakan lembaga kepercayaan yang dipercaya masyarakat yang dapat mengembalikan dananya yang disimpan di bank. Ketika sebuah bank mengalami krisis likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada masyarakat atau menjadi bank gagal, pemerintah memiliki kewajiban mencegah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Jika krisis likuiditas menyebar, dapat tercipta resiko sistemik yang mendorong terjadinya krisis keuangan.
Sebagai akibat lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi menurun bahkan dapat menciptakan krisis ekonomi. Siapa sih yang mengawasi bank? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atau UU BI, tugas mengatur dan mengawasi bank akan dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Dengan ditetapkannya UU Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada bulan Oktober 2011. Otoritas dan fungsi pengaturan ataupun pengawasan bank sepenuhnya akan dialihkan dari Bank Indonesia kepada lembaga OJK pada akhir tahun 2013. Pengaturan dan pengawasan bank di beberapa negara. Pengaturan dan pengawasan perbankan di suatu negara secara umum memiliki prinsip yang sama, yaitu bertujuan untuk menjaga stabilitas perbankan yang sehat secara individu atau mikroprudensial. Di samping itu, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Di setiap negara cenderung memiliki otoritas yang bertugas mengatur dan mengawasi bank. Bentuk dan cara pengaturan atau pengawasan bank ditentukan oleh kebutuhan masing-masing negara. Praktik pengaturan perbankan secara internasional tercermin dengan diterapkannya pengaturan Basel 1, 2, 3, dan 25 Basel Core Principles di sebagian besar negara, khususnya yang tergabung dalam G20. Berbeda dengan negara lain yang memiliki struktur regulasi perbankan yang bersifat tunggal, di Amerika Serikat perbankan harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau nasional dan negara bagian. Berbeda dengan negara lain seperti Australia melalui APRA, Australian Prudential Regulatory Authority, yang mengawasi seluruh lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Otoritas pengaturan dan pengawasan keuangan di Amerika Serikat terpisah antara otoritas perbankan dan lembaga keuangan lain. Pengaturan dan pengawasan perbankan di Amerika Serikat dilaksanakan oleh beberapa otoritas yaitu OCC atau Office of the Comptroller of the Currency yang berada di bawah Departemen Keuangan, Federal Reserve Board atau Bank Sentral, FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Thrift Supervision, dan National Credit Union Administration. Regulasi di Amerika Serikat pada dasarnya mengatur aspek-aspek yang hampir serupa dengan negara lain, yaitu modal minimum, disiplin pasar, perizinan, corporate governance, manajemen aset, perlindungan konsumen, pelaporan, dan lain-lain. Kerangka pengawasan yang dilakukan oleh OCC memiliki 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dasar atau core knowledge. Database yang memberikan informasi dasar mengenai institusi yang akan diperiksa, baik dari profil, resiko, budaya, operasi, lingkungan, indikator utama, dan hasil temuan. Yang kedua, asesmen utama atau core assessment. Objektif dan prosedur sebagai petunjuk mengetahui asesmen resiko dan peringkat peraturan, khususnya pada bank besar, community bank, dan pengawasan oleh cabang federal dan lembaga pengawas. 3. Perluasan prosedur. Penjelasan detail untuk melaksanakan pengawasan khusus atau produk tertentu. Kebijakan mikroprudensial di Indonesia. Tujuan kebijakan mikroprudensial. Tujuan dilaksanakannya kebijakan mikroprudensial dalam hal ini pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk membentuk fungsi perbankan di Indonesia yang optimal dan sehat, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2004, kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank mencakup beberapa kewenangan utama sebagaimana yaitu yang pertama, right of license, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank termasuk kepemilikan dan manajemen bank. Kedua, right to regulate, yaitu kewenangan untuk mengatur. Ketiga, right of control, yaitu kewenangan untuk mengawasi. Dan 4, right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kewenangan pengaturan bank secara umum meliputi pengaturan dalam kegiatan usaha dan operasional bank dalam rangka menjaga kesehatan sistem perbankan sehingga dapat menjaga pelayanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan perbankan yang penting antara lain mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, perizinan pendirian dan pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kepemilikan dan manajemen bank. Ketiga, pengaturan kegiatan usaha dan operasional. Keempat, pengaturan kehati-hatian. Dan yang kelima, pengaturan kesehatan bank. Tujuan pengaturan perbankan secara khusus adalah yang pertama, meningkatkan aspek kehati-hatian untuk mengurangi resiko yang melekat pada bank. Yang kedua, mengurangi potensi resiko sistemik dari bank yang mengalami kegagalan. 3.
menghindari penyalahgunaan bank untuk kegiatan kriminal seperti kegiatan pencucian uang atau money laundering. 4. Menjaga kerahasiaan bank. Dan yang kelima, mengalokasikan kredit secara langsung kepada sektor-sektor yang diutamakan. Ketentuan kelembagaan, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Ketentuan ini terkait dengan aspek-aspek kelembagaan termasuk pendirian, kepemilikan, dan kepengurusan. Pendirian bank harus mendapat izin dari Gubernur Bank Indonesia. Ketentuan kehati-hatian atau prudential banking. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Sentral terhadap perbankan Indonesia atau mikroprudensial ditujukan untuk mendukung pengawasan secara makro atau makroprudensial. Ketentuan yang terkait dengan mikroprudensial seperti KPMM atau kewajiban pemenuhan modal minimum, BMPK atau batas maksimum pemberian kredit, KAP atau kualitas aktiva produktif, KYC atau Know Your Customer, Market Sensitivity Risk. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketentuan mikroprudensial. 1. KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum bank. Bank harus memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional bank. Pada akhir tahun 2010, bank-bank di Indonesia diwajibkan memiliki modal disetor sebesar 100 miliar. Bagi bank yang belum dapat memenuhi ketentuan permodalan itu, kegiatan usaha bank tersebut dibatasi menjadi bank perkreditan rakyat. Sampai dengan saat ini, seluruh bank telah memenuhi kewajiban minimum modal disetor. Selain itu, bank wajib memelihara kecukupan rasio modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merujuk pada standar internasional berdasarkan Basel II dan akan direvisi menjadi Basel III. Rasio minimum modal yang wajib dipertahankan perbankan berdasarkan Basel II adalah sebesar 8%. Perhitungan rasio modal tersebut telah mempertimbangkan resiko aset, resiko pasar, dan resiko operasional. Kedepannya, cakupan resiko yang diperhitungkan akan termasuk resiko likuiditas, resiko leverage, dan resiko countercyclical. 2. BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Bank harus mematuhi ketentuan BMPK, terutama kredit kepada grup pemilik atau pihak terkait dengan bank. Hal itu ditujukan untuk mencegah terjadinya konsentrasi resiko bank sehingga dapat membahayakan kondisi keuangan bank. 3. KAP. Kualitas aktiva produktif. Bank harus menjaga kualitas aktiva produktif atau kredit yang diberikan tetap baik dan tidak menjadi kredit macet. Batasan maksimum pembiayaan yang kurang baik atau non-performing asset or loan adalah 5% yang dianggap telah memberikan sinyal kerentanan. 4. KYC, Know Your Customer. Untuk mendukung praktik-praktik dalam kegiatan pencucian uang atau money laundering, peran bank membantu aparat terkait seperti PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila ditemukan transaksi keuangan nasabah yang dicurigai terkait dengan teroris, pencucian uang, atau tindak kejahatan lain. 5. Market Sensitivity Risk. Bank harus memiliki manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya, terutama risiko terkait dengan risiko pasar seperti kurs dan suku bunga. Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank. Untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bank, bank wajib menjaga tingkat kesehatan dalam kegiatan usahanya. Ketentuan itu ditujukan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi bank agar mampu menjaga tingkat kesehatan kegiatan usahanya. Saat ini, sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan adalah RBS atau Risk Based Supervision yang menggabungkan risk profile dengan CAMELS atau Capital Asset Management Earning Liquidity Sensitivity to Market Risk Rating. Dalam upaya mengetahui kondisi perbankan secara tepat dan terkini, Bank Indonesia sebagai pengawas bank senantiasa melakukan penyempurnaan dalam melakukan pengawasan terhadap bank. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, compliance based, yaitu pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan kepatuhan bank atas peraturan yang berlaku. Yang kedua, risk based, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan memperhatikan exposure, resiko yang dihadapi bank. Aspek resiko tersebut mencakup 8 resiko utama, yaitu kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan. Indikator tingkat kesehatan bank terdiri atas profil resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan.
Matrik perhitungan resiko dari setiap faktor dihitung secara komposit per komponen bank atau disebut dengan final composite. Penentuan peringkat bank dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Di peringkat 5 dengan skor lebih dari 100 kurang dari 150, itu tidak baik, rentan faktor negatif, banyak kelemahan dan pelanggaran, kondisi membahayakan kelangsungan usaha, Special Surveillance Unit atau SSU Banks, D or default grade. Selanjutnya, di peringkat 4 dengan skor lebih dari 150 dan kurang dari 250, itu juga kurang baik dan rentan faktor negatif, kelemahan dan masalah kondisi keuangan yang serius dari satu atau berbagai faktor, potensi membahayakan kelangsungan usaha, Intensive Supervision Banks atau CSD BB grade or rating. Peringkat 3 dengan skor lebih dari 250 dan kurang dari 250. Cukup baik, cukup rentan faktor negatif, beberapa kelemahan bisa menurunkan peringkat kalau tidak ada tindakan korektif. BBB or investment grade. Di peringkat kedua dengan skor lebih dari 350 dan kurang dari 450, baik tidak ada rentan faktor negatif, minor deficiencies, restart quickly. AA or A rating. Di peringkat pertama atau peringkat 1 dengan skor kurang dari 450, baik tidak rentan faktor negatif, AAA rating. Ketentuan pembiayaan. Sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort, Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang bersifat sementara atau pembiayaan dalam kondisi darurat. Pemberian bantuan likuiditas tersebut memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi bank. 1. Fasilitas pembiayaan jangka pendek atau FPJP. Guna menjaga likuiditas bank dalam melakukan kegiatan usahanya, bank senantiasa memerlukan kecukupan dana yang dimiliki dalam pengelolaan likuiditas. Dalam pelaksanaannya, bank kadangkala memiliki posisi likuiditas yang cukup ketat akibat kurang tepatnya perencanaan dengan realisasi dalam manajemen likuiditas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank dapat memperoleh likuiditas melalui pasar uang. Namun, apabila tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut di pasar uang, bank dapat memperoleh bantuan likuiditas dari bank sentral melalui fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Berdasarkan PBI nomor 10-30-PBI-PBI-2008 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum tanggal 14 November 2008. Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia. Bank yang mengajukan FPJP harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio atau CAR positif. Fasilitas pembiayaan darurat atau FPD. FPD diatur dalam ketentuan nomor 10-31-PBI-2008 tentang fasilitas pembiayaan darurat bagi bank umum tanggal 18 November 2008. Pertimbangan dikeluarkannya ketentuan itu adalah karena bank pada suatu saat dapat mengalami kesulitan likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan berdampak sistemik sehingga berpotensi mengakibatkan krisis yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Sumber FPD dalam rangka pencegahan krisis berasal dari BI yang dijamin oleh pemerintah, sedangkan sumber FPD dalam rangka penanganan krisis berasal dari pemerintah. Ketentuan dalam pelaporan. Untuk mampu memahami dan menganalisis kondisi bank sepanjang waktu, Bank Sentral membutuhkan data yang bersifat terkini dan menyeluruh. Perolehan data tersebut melalui pelaporan bank yang dilakukan secara rutin dan periodik. Agar tercipta standarisasi data dan bentuk laporan, diperlukan aturan yang bersifat seragam pada bank. Selama setahun, bank harus melaporkan segala kegiatan operasional kepada Bank Indonesia, antara lain terdiri atas laporan bulanan bank, laporan semesteran, laporan tahunan, action plan, dan laporan harian. Laporan-laporan tersebut akan dianalisis oleh pengawas bank dalam bentuk pengawasan pasif dan analisis yang meliputi perkembangan keuangan bank, perkembangan kredit, dan pemantauan resiko bank. Hasil analisis itu akan dijadikan dasar untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung ke bank secara periodik. Selain itu, data perbankan berdasarkan laporan periodik yang disampaikan oleh bank merupakan sumber informasi utama dalam menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter dan ekonomi makro. Basel III. Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee of Banking Supervision atau yang disingkat dengan
BCBS. BCBS adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlement atau BIS yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Pasca krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009, The Basel Committee of Banking Supervision atau yang disingkat dengan BCBS membuat serangkaian kebijakan yang secara substansial merevisi ketentuan tentang kewajiban modal perbankan yang sudah berjalan. Bank for International Settlement atau BIS yang merupakan kumpulan dari para gubernur bank sentral dunia bertemu pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2011 di Swiss. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang langkah dan upaya sektor perbankan untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut juga telah dimatangkan aturan Basel III sebagai kelanjutan dari Basel II yang disebut Basel III, a global regulatory framework for more resilient bank and banking system. Standar Basel III dilatar belakangi oleh krisis keuangan global yang terjadi sejak 2008. Tak dapat dipungkiri telah membuka tabir berbagai kelemahan sistemik dalam struktur manajemen risiko perbankan. Hal ini membuat para pembuat kebijakan merespon dengan membuat aturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan mencegah efek negatif terhadap perekonomian dari krisis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Menurut di BCBS, Basel III memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memperkuat aturan tentang permodalan dan likuiditas global melalui peningkatan ketahanan sektor perbankan. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menghadapi guncangan yang timbul akibat terjadinya krisis keuangan dan tekanan ekonomi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, aturan Basel III dibagi menjadi 3 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, pembaruan ketentuan permodalan, terdiri antara lain kualitas dan kuantitas modal, cakupan resiko secara komprehensif, leverage ratio, penyangga konservasi modal atau capital conservation buffer, dan countercyclical capital buffer. Yang kedua, pembaruan ketentuan likuiditas atau rasio-rasio jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peningkatan stabilitas sistem keuangan. Dampak ekonomi makro terhadap penerapan Basel III. 1. Waktu yang cukup renggang dalam tahapan penerapan Basel III dapat menghindari dampak negatif dari kondisi pasar kredit dan lambannya kepulihan ekonomi. Hal ini akan memberikan cukup kesempatan bagi pembuat kebijakan nasional dan lembaga-lembaga keuangan untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban kecukupan modal yang baru tanpa mempengaruhi kebijakan kreditnya atau lending ability secara signifikan. Meskipun demikian, dikhawatirkan penerapan Basel III akan menyebabkan terjadinya over-leverage tertentu dan bank-bank kecil akan mengalami kesulitan untuk akses kredit. Secara lebih khusus, kemungkinan besar aturan Basel III akan menciptakan kondisi pengetatan kredit untuk lembaga-lembaga kecil dan menengah atau small and medium-sized firms dan untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. 2. Dampak Basel III terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang masih belum dapat dipastikan. Dalam studi penerapan ketentuan Basel III terhadap kondisi makroekonomi di 3 wilayah yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, di OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development memperkirakan dampak terhadap kondisi ekonomi makro dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penerapan ketentuan Basel III yang secara efektif berlaku pada tahun 2015 akan berdampak pada penurunan level GDP pada 3 wilayah ekonomi OECD, terutama rata-rata sebesar minus 0,23% setelah 5 tahun penerapan aturan tersebut. Diperkirakan dampak terhadap pertumbuhan GDP di wilayah-wilayah tersebut adalah rata-rata negatif sebesar 0,05% per tahun. Apabila kewajiban modal Basel III efektif dilaksanakan pada tahun 2019, dampak yang ditimbulkan diperkirakan akan lebih besar. Dalam hal ini, pertumbuhan GDP rata-rata menurun sebesar 0,15%.
Penerapan ketentuan Basel III yang secara efektif berlaku pada tahun 2019 akan berdampak pada penurunan level GDP pada 3 wilayah ekonomi OECD utama rata-rata sebesar minus 0,73% setelah 5 tahun penerapan aturan tersebut. 3. Regulasi Basel III tidak memasukkan permasalahan lembaga keuangan non-bank dalam ruang lingkup kerangka peraturan barunya. Shadow banking seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank investasi memainkan peranan yang sangat besar dalam terjadinya krisis keuangan terakhir dalam posisi sebagai pemberi kredit. Meskipun demikian, regulasi Basel III tidak memperhitungkan sektor keuangan tersebut yang keberadaannya cukup signifikan dalam sistem keuangan global. Hal ini mengindikasikan bahwa Basel III berdampak memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage kepada shadow banking dan memberikan insentif kepada aksi risk-taking di sektor tersebut. Padahal dalam kondisi sektor keuangan non-bank yang insolvent, sektor keuangan perbankan tidak dapat terhindar dari resiko contagious effect. Dampak Basel III terhadap pembiayaan perdagangan atau trade finance. Salah satu isu yang sangat fundamental berkaitan dengan kejadian krisis keuangan global terakhir adalah dampak sekuritisasi terhadap kestabilan sistem perbankan. Di bawah aturan Basel II, bank-bank berusaha melakukan sekuritisasi untuk mengurangi kewajiban modalnya dengan memindahkan asetnya menjadi off-balance sheet. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan risiko secara signifikan di sektor keuangan seperti yang terjadi dalam krisis subprime mortgage. Untuk menghindari berulangnya kejadian seperti ini, Basel Committee telah menetapkan untuk menaikkan faktor bobot risiko terkait dengan asset off balance sheet. Intinya adalah menaikkan faktor konversi kredit atau the risk weighting asset off balance sheet dari 20% menjadi 100%. Hal ini berarti bahwa bank-bank harus meningkatkan rasio modalnya untuk pinjaman berjaminkan aset sebesar 5 kali. Dalam hal ini, Basel III mencoba untuk membatasi aktivitas leveraging dan meningkatkan kestabilan keuangan. Dengan aturan baru Basel III, maka implikasi yang akan terjadi adalah biaya pembiayaan perdagangan akan naik sebesar 5 kali lipat. Dikutip dari Dun & Bradstreet tahun 2010. Hal ini akan menyebabkan bank-bank menghadapi dua pilihan. Pertama, akan memindahkan biaya tersebut kepada customer, atau akan mengalihkan fokus kepada usaha yang lebih menguntungkan dan mengurangi exposure kredit mereka. Baiklah, sekian materi dari kami mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan. Semoga semua yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita semua. Kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, maka dari itu kami menerima segala saran dan masukan atas materi yang telah kami sampaikan. Pergi ke perpus untuk membaca buku sampai lupa waktu. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on Better Talk.